Saya sebutkan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan merupakan hadis yang sahih. Hadis ini dijelaskan ketika baginda Muhammad SAW sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Maka beliau mengatakan fantolakna ila thaqabin misli tanur. Ya. Ada riwayat lain Rasul mimpi, ya, mimpi ketika itu dibawa oleh malaikat. Kemudian diajak oleh malaikat menyaksikan siksaan-siksaan neraka. Fantolakna ila thaqabi misli tanur. Kemudian aku diperlihatkan, kata Rasul, sesuatu di dalam neraka itu mislu tanur. Tanur itu seperti cerobong lah, cerobong asap kan gitu ya. Apa kira-kira itu? Ya, tanur itu adalah sesuatu gini ya, kemudian apa? Berbentuk kayak segitiga. Kita baca hadisnya, a'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un. Nah, tanur ini seperti tungku gitu ya, seperti tungku, tapi bentuk tungkunya itu apa? Bawahnya itu luas, kemudian atasnya itu sempit. Atasnya itu sempit. Jadi apa? Atas sempit, ya, kemudian bawahnya luas. Kemudian Rasul SAW mendengar banyak keributan di dalam tungku tersebut. Banyak suara yang berteriak di dalam tungku tersebut. Yatawaqqadu tahtahu naran. Kemudian apa? Di bawah tungku itu ya, di bawah tungku itu kemudian ada apinya. Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kada ayakhruju. Fa idza khamadat raja'u fiha. Ya. Jadi apa? Seperti tungku ya, seperti kuali gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada apinya. Ada manusia itu yang kemudian apa? Dibakar di dalamnya, kemudian sampai kemudian apa? Karena saking panasnya menguap. Bapak Ibu yang dimuliakan dalam hadis ini, orang tersebut itu menguap seperti mau keluar dari tungku ini. Akan tapi ketika mau keluar turun lagi. Ketika mau keluar turun lagi. Terus seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha rijalun wa nisaun. Dan ternyata isi tungku itu, kata baginda Muhammad SAW, rijalun wa nisaun uratun, laki-laki dan perempuan yang telanjang, tidak pakai pakaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakultu man hadza, maka kemudian aku bertanya kepada kedua malaikat itu, man hadza, wahai malaikat, siapa mereka wahai malaikat? Kenapa kok mereka dibakar di dalam tungku itu wahai para malaikat? Maka kemudian apa? Malaikat akhirnya menjawab, walladzi ra'aitahu fi thaqabi fahum az-zunatu. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang engkau lihat manusia yang dibakar di dalam tungku api neraka itu, wahum zunah, mereka adalah orang yang dahulu ketika hidup di dunia mereka melakukan perzinaan, mereka adalah pezina laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, azab bagi orang-orang yang melakukan perzinaan di akhirat. Yang pertama, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sudi memandangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikannya. Kemudian mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, mereka adalah apa? Orang-orang yang melakukan perzinaan. Kemudian ya, hukuman kedua bagi pelaku zina di akhirat akan dibakar di dalam tungku neraka pada hari kiamat. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, yang diperlihatkan ya azab ya para penghuni neraka, ada orang yang dibakar di dalam tungku tersebut. Ya kemudian apa? Sampai kemudian ya hampir keluar dari tungku, kemudian balik lagi. Hampir keluar dari tungku, balik lagi. Dan ternyata di dalamnya adalah rijalun wa nisaun uratun, adalah para laki-laki dan perempuan yang telanjang di dalamnya. Dan Rasul bertanya kepada malaikat, manhum, siapa mereka wahai malaikat? Dan malaikat menjawab, mereka adalah pelaku zina. Ya, yang mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dibakar pada hari kiamat di dalam tungku neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan zina.
yang sangat kemudian mengerikan hukumannya ya di dalam syariat Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tema ini menjadi tadkirah bagi kita semuanya yang melihat hari ini maraknya perzinaan yang sudah merajalela, dan ini merupakan ya tanda bahwasanya kita berada di akhir zaman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan zina ini, bahkan anak keturunan kita ya dihindarkan dari perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya majelis taklim kita. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.